Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat I can't live without you. I can't breathe without your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Raden Madura TV, tim Lensa Pendidikan sedang berada di SDN Pangerman 4. Di sini saya ditemani siswa dan kepala sekolah serta tim guru untuk mengeksplor semua prestasi dan potensi yang ada di SDN Pangerman 4. Medan dan akses untuk menuju SDN Pangerman 4 ini sangat sulit ya Pak ya. Jalanan berkelok, jalanan berbatu, tetapi tidak mengurangi semangat seluruh guru dan kepala sekolah serta siswa untuk bersekolah di SDN Pangerman 4 ini. Dari SDN Pangerman 4, salam Lensa! Salam Lensa! SDN Pangerman 4. Baik Pak Saleh, ini kita mau tur sekolah ya. Ini mau apa yang mau ditunjukin kepada teman-teman? Nah, ini dia menunjukkan kepada ruangan IAT ada di kelas tinggi sini. Ya. Mari saya Ini kelas berapa? Kelas kelas 6. Oke, apa nih? Berbasis sains apa ya? Meskipun di pedesaan ya ikut kota gitu Ibu. Meskipun pedesaan terkecil, tapi kita harus Ya, mengikuti mengikuti. digitalisasi. Ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Maaf Ibu. Ini anak-anak lebih enak pakai proyektor apa gimana? Lebih enak nggak? Lebih suka ya? Lebih suka pakai proyektor nggak? Lebih enak kan ya? Iya. Tambah 2 itu sama dengan 6. Nah, jika kita tukarkan tempatnya 2. Selain pembelajaran berbasis IT, itu tadi saya lihat itu apa di sana? Nah, itu pojok baca untuk literasi sebelum masuk sekolah ya dibiasakan anak-anak membaca sekitar 5 sampai 10 menit. Pojok baca itu apakah cuma di beberapa kelas atau rata? Rata semua, tapi untuk sementara mesti yang kelas tinggi 4, 5, 6. Karena mau Iya. mau apa? Mau. Mau lulus, jadi mempersiapkan untuk pendidikan Iya. budaya literasi. Iya, iya, iya. Gitu ya, Pak ya. Oke. Jadi pojok baca ini sudah ada dari tahun berapa, Pak? Wah, di sini sekitar buat saya diangkat jadi kepala sekolah langsung mendapat bantuan perpustakaan, buku perpustakaan. Saya teman-teman saya fungsikan untuk baca ini. Wah. Untuk fasilitas
fasilitas perpustakaan sendiri apakah ada? Ada, tapi untuk sementara saya adakan dulu untuk ruang kepala sekolah dan ruang guru. Karena kekurangan. Iya, karena kurang lahan, prasarana dan kurang kelas, kurang ruang guru dan ruang kepala sekolah. Oke. I can't live without you. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I can't breathe without your love. I can't breathe without your. I can't breathe without your. I can't breathe without your. Ini kita mau kemana Pak? Ya, ke ruang kelas 4 ini yang mengajar ini Bapak Muhammad Najib MPD selaku ketua suku di sini. Karena ketua suku karena dia diangkat langsung di sini mulai tahun 91 sampai sekarang tahun 2022. Iya. Assalamualaikum Bapak. Tak dengar? Pak Najib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Bapak kepala suku mohon maaf ya Pak. Biasa. Ya ini mengajar kelas 4 ya Pak ya? Ya, kelas 4. Bagaimana di sini ngajar anak kelas 4 di sini apakah susah Pak? Karena dasarnya dari nol ya, dari kelas 1 sampai 0 ya rada-rada susah lah. Tapi sebagai pendidik ya harus telaten sabar. Dan di sini terlihat siswa-siswinya itu ada yang pakai sandal, ada yang pakai sepatu. Itu bagaimana peraturan dari sekolah menyikapi ini Pak? Kalau sebenarnya setiap hari itu sudah dikontrol, tapi mungkin ini apa ya, kebetulan tidak pakai. Iya, oke. Ya, monggo dilanjutkan Ya, ya, Pak. terima kasih. Bagus. Iya, kan kayak gini minus gini. Ini dengan lingkungan sekolah yang bisa dikatakan ini sempit ya Pak? Iya, sempit sekali. Bagian sini sama bagian sini. Dan ini lorongnya, koridornya. Kalau untuk kegiatan upacara misalkan untuk mengumpulkan siswa yang banyak, itu dikumpulkan di mana? Ya, di sini ada pinggiran Lombong. Saya minta kebijakan untuk kalau hari Senin sebelum COVID itu diadakan upacara, tapi untuk sementara sekarang diserahkan dulu. Belum mulai lokasi gitu ya, Pak, ya? belum Iya. mulai ke belakang langsung. Ini yang dipinjam untuk lapangan dulu. Ya. Jadi Karena keluar ini area sekolah ya Pak ya? luar area sekolah, bukan hak milik sekolah, jadi mengganggu fasilitas umum untuk jalan nih, sampai jalan ini ke barat. Jadi di jadikan, sini? Di sini kalau untuk upacara, oke. Sorry. Ini kita mau kemana Pak? Ini mau lihat bersekolah untuk sholat guru-guru, karena sini pulangnya jam 12.30, maka untuk guru saya mulai untuk sholat dulu sebelum pulang. Jadi sebelum pulang Iya. kita sholat dulu di Iya. masjid. Selain guru, apakah murid Iya bisa juga? untuk berjemaah pagi bisa untuk murid juga. Mari, Karena ada yang mandu. selanjutnya ini kita mau kemana? Ke kamar mandi ini seadanya kamar mandi, karena ini bukan dana di pemerintah, hasil inisiatif Ini keluarga inisiatif. sekolah. Oh Pak Iya. sendiri. Inisiatif keluarga sekolah. Karena dulunya kalau kencing kemana-mana tidak. Nah, jadi saya usahakan untuk sementara biar ada bantuan buat bikinlah dulu gitu ya Pak yang ya. penting ada ya. Yang penting ada. Tapi enak sih Pak, ini ada 2 kamar mandi siswa dan kamar mandi guru. Iya. Oke, keren sekali ternyata. Kakak. Ini inovasi dari keluarga sekolah, tidak menunggu Iya. bantuan dari pemerintah. Inovasi yang dibutuhkan kamar mandi langsung dibuat. Udah mengusulkan berkali-kali mulai dari
2017 sampai sekarang belum ada respon. Jadi ya mari inisiatif sendiri untuk membangun kamar mandi seadanya. Oke. Untuk perbincangan lebih mendetail tentang SDN Pangerman 4, Ya. kita akan gabung nanti bersama Pak Korwil Sabiribut, Iya. Pak Hanafi, dan tentunya bersama Pak Saleh juga. Iya, terima kasih. Baik, rekan dan Madura TV, setelah tadi saya dan Bapak Saleh selaku kepala sekolah berkeliling di SDN Pangerman 4, kita melihat kondisi sekolah ini yang tidak ada lapangan sekolah, Pak. Tidak ada lapangan sekolah, tidak ada tiang bendera, betul ya Bapak? Iya. Terus juga ruangan sekolah yang satu kelas itu disekat jadi 2 rombel. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan perbincangan secara detail. Tentunya saya perkenalkan dulu, di samping saya Bapak Korwil Sabiribut Kecamatan Batu Marmar, Bapak Hanafi, Bapak Dr. Andes Hanafi MM, betul ya Pak? Di samping kiri saya ada Kepala Sekolah SDN Pangerman 4, Bapak Muhammad Saleh, SPDSD. Nih, menjadi Kepala Sekolah sejak tahun berapa Bapak? Saya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2017, tepatnya tanggal 6 Februari. Sebelum itu saya jadi guru di SDN Pangerman 1 selama 32 tahun kira-kira. Ya, sampai saat ini mungkin 37 tahun saya mengabdi di Kecamatan Batu Marmar. Pak Hanafi, ini 37 tahun Bapak. Ini belum ada saya ini. 37 tahun. Nah, Iya. berarti 7 tahun di sini. Iya, 5 tahun di sini sebagai guru 32 tahun. Sebagai kepala sekolah baru diangkat kepala sekolah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oke. Nah, selama menjadi kepala sekolah di SDN Pangerman 4 ini, Pak, bisa dijelaskan kepada Tretan Radar Madura TV seperti apa sih kondisi SDN Pangerman 4 ini? Sejak saya ke sini ya tahun 2017 SDN Pangerman 4 ya mungkin belum ada apa-apanya, dari meja duduk kepala sekolah, kursi meja dan kursi tamu juga belum ada. Saya cicil satu persatu untuk kepentingan semua rekan-rekan guru. Saya beli pakai uang bos, meskipun tidak cukup. Saya cicil satu persatu, ya, Pak, ya? dicukup-cukupkan. Iya. Akhirnya sampai saya ini masih sudah ada kursi tamu, meja guru dan lain sebagainya. Iya, oke. Untuk fasilitas di sini apakah sudah lengkap? Fasilitas masih kurang, yaitu Ya, apa termasuk saja nih yang kurang? yang Mungkin ada kurang apa? ya termasuk toilet itu saya sendiri ya, meskipun daripada sendiri. tidak ada toilet ya saya coba-coba mikir ya ayo buat toilet gini kepada teman-teman, mengharap dari pemerintah masih belum ada ya. Inisiatif dari Bapak sendiri membuat toilet. Tadi Tretan sudah diajak jalan-jalan ke sana ya Pak? Iya, ya? iya. Iya. Terus selanjutnya apa Pak? Lapangan tentunya? Lapangan ya, karena memang kalau lapangan karena kondisi lahan kurang, tidak memungkinkan ya, terpaksa kalau ada upacara saya untuk alihkan ke jalan. Jadi di belakang ini ada jalan untuk akses jalan untuk masyarakat. Jadi pinjam 1 jam untuk berhenti dulu mengadakan upacara ini. Oke. Nah, untuk itu selain itu ada ruang kelas. Ya, ruang kelas. Itu juga Ruang tantangan ya Pak? Iya, ya, tantangan. Ruang kelas sudah mengusulkan mulai dari tahun 2019, tapi cuma usulan, sampai saat ini belum ada kejelasan. Oke, semoga ada kejelasan nanti ya Pak Hanafi. Karena masih tetap diupayakan. Iya, iya, iya. Selanjutnya untuk ini Pak, tantangan siswa itu sendiri. Apa Pak? Memang siswa di sini karena terbentur ada 2 kubu. Yang pertama kubu swasta SDE di barat, yang kedua SD Sanora di timur. Jadi saya di tengah-tengah sebagai SD negeri tidak bisa berkutik. Saya sudah ngutus semua ke komite melalui Dewan Guru dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Ya akhirnya tahun ini saya cuma mendapatkan 5 siswa. Entah bagaimana. Sudah ke sana orang asli Pangerman yang
nyelosor ke cari murid, sedangkan saya dari Pamekasan mau cari murid kemana kalau tidak nyuruh teman-teman guru yang berdekatan di sini. Jadi kendalanya memang karena ada kubu sekolah SDI ya berdekatan, bersaing ya Pak? bersaing. Dua yang timur 1 kilo, yang barat 1 kilo. Oke, jadi saling Jarak tempuh berdekatan. iya saling berdekatan. Untuk jumlah keseluruhan siswa di sini ada berapa? Jumlah Pak? keseluruhan untuk sementara sekarang ini agak menurun ya karena tadi ada 2 kubu. Yang semula 78 sekarang jadi 70. Oh, jadi menurun ya Pak? Iya, menurun drastis bukan karena tidak ada perjuangan di Kepala Sekolah dan Dewan Guru, karena memang persaingan. situasi dan keadaan tidak memungkinkan meskipun sudah Kepala Sekolah dan Dewan Guru sudah ke sana kemari, cuma itu hasilnya dapat 5 orang. Ya. Waduh. Tetapi di balik keterbatasan itu Pak Hanafi, ini inovasi yang dilakukan Pak Saleh ini sangat banyak sekali. Contohnya ada toilet. Ini inisiatif sendiri ya Pak. Iya. Karena tidak ada toilet, mari saya buat toilet. begitu. Iya. Karena meskipun tidak ada lapangan, mari kita memanfaatkan Kan, lahan yang lahan ada. yang ada meskipun Inovasinya. akses jalan, ayo mari kita Iya, luar biasa. upacara bersama-sama. Oke, luar biasa. Kita beralih ke Pak Hanafi. Pak Hanafi berikan tanggapan, catatan dan evaluasi untuk Pak Saleh ini demi kemajuan SDN Pangerman 4 ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tantretan Radar Madura, khususnya Lensa Pendidikan. Juga saya ucapkan terima kasih pada Pak Kepala Sekolah, itu Bapak Saleh sebagai Kepala Sekolah SDN Pangerman 4. Iya. Terkait dengan keberadaan sekolah ini sebenarnya sudah maju ketimbang dulu Pak Saleh masih awal masuk ke sini. Iya, karena Informasi inovasi dari dari Pak Saleh, beliau, Pak. katanya tidak ketemu dengan apa-apa. Jadi ini tidak ada, kursi tidak ada, muridnya juga mungkin juga tidak banyak juga. Terus gurunya waktu itu masih kurang, Iya. sangat kurang sekali. Dan sukuan masih jarang waktu itu. Tidak seperti sekarang, GTT itu sudah menjamur. Nah, cuma karena Pak Saleh luar biasa menurut saya sudah bisa mengusahakan. Salah satu contoh, beliau ini kan berjuang bagaimana ngajukan proposal, ngajukan permohonan ke dinas sehingga salah satu bisa direhab. Walaupun belum penuh. Dan juga kelas baru juga masih kurang, belum ada tambahan. Ya. Tidak berarti tidak diusahakan sebenarnya oleh pemerintah. Yang paling repot itu kan saya. Satu sisi dari bawah saya juga ditagih, di mana sekolah ini akan secepatnya mendapat kelas baru. Terus ada perbaikan, terus ada jamban. Kalau perpus sudah ada ini. Perpus ada Pak, cuma- tapi menyatu sama kantor ya Pak. Iya, ya? difungsikan untuk kantor sementara karena tidak ada kantor. Kantornya masih numpang ke perpus. Iya, dan juga di sana di dalam juga ada UKS. Lengkap, berarti lengkapnya lengkap numpang gitu. Numpang. Untuk itu saya juga tetap mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah karena beliau sudah gigih atas segala inovasi dan kinerjanya. Iya, betul. Juga terutama kinerjanya teman-teman sudah baik di atas kepemimpinan Pak Saleh ini. Iya, Karena Pak Saleh begitu masuk ke sini, Pak Saleh tidak pernah pamitan. Saya ada rapat di kabupaten kecuali memang betul-betul ada rapat. Kalau ketimbang kepala sekolah yang sebelumnya mungkin kan gini, Pak saya ada rapat, kadang nelpon padahal tidak ada rapat. Akhirnya di sini gurunya tak terurus. Jadi menurut saya berbeda tuh, dengan Pak Saleh. nah di sini sudah banyak perubahan dan kemajuan atas kepemimpinan Pak Saleh. Tapi walaupun begitu, apakah Pak Saleh harus ditahan di SD ini? Jadi saya kira terserah beliau aja. Untuk apa masih mau atau mau pensiun di sini. Kalau saya cara pribadi, kalau Pak Saleh masih kerasan di sini, saya senang gitu. Iya, dilanjutkan saja karena inovasi Lah repot banyak kalau sekali. nagih ke saya, Pak saya mau pindah. Nggak tahu Pak, gini karena saya kan ada program pemerintah melalui Kemendikbudristek. Saya di sini
saya melalui tes di sini sekolah menjadi sekolah Iya, penggerak. iya, betul. Nah, katanya sekolah penggerak itu selama 5 tahun kepala sekolahnya tidak bisa pindah, apa benar tidaknya itu kurang tahu. Karena saya kalau sudah dapat SK sekolah penggerak nantinya, karena saya sudah lulus seleksi mewakili Kecamatan Batu Marmar dari berapa ribu kepala sekolah se-Jawa Timur, 8.000 lebih, Kabupaten Pamekasan yang lulus cuma 45. Dan Batu Marmar. Batu Marmar mewakilkan Pangerman 4, Pengsereh 3 dan Pangerman 3. Jadi wakil sekolah penggerak. Kabarnya kalau lulus nanti sudah dapat SK, segala sesuatu dan urusan urusan bantuan langsung Iya, akan diproses. diproses kalau sudah lulus sekolah penggerak. Itu info yang saya dapat. Oke, luar biasa. Terakhir Pak Hanafi, harapan untuk SDN Pangerman 4 ini. Terkait dengan SD penggerak yang diutarakan oleh Pak Saleh barusan, bahwa memang ya semuanya itu akan di segala fasilitas itu kan dari pemerintah semua. Iya. Ya, termasuk kalau sudah diserahkan begitu ada SK sebagai sekolah penggerak, termasuk guru dan kepala sekolahnya. Ini yang terbalik. Kalau penggeraknya sudah jadi, Iya. guru dan kepala sekolahnya tidak boleh bergerak. Oh. Tidak boleh bergerak pindah. Tidak boleh pindah. Tapi gerakan-gerakan di bawah terkait dengan pembelajaran Pak harus itu. Itu harus yang digerakkan. Jadi Pak Saleh itu akan ditanam di sini selama 5 tahun. 5 tahun sampai pensiun. Iya. Siap Bapak. Insya Allah. Dan yang menarik, inovasi dari Pak Saleh ini Pak, di setiap kelas itu ada pojok baca. Itu inisiatif dari Pak Iya, Saleh sendiri. betul. Ya, untuk meningkatkan budaya literasi. Sebenarnya luar biasa Pak Saleh ini karena tidak semua sekolah di Kecamatan Batu Marmar lulus sebagai sekolah penggerak. Betul sekali. Termasuk kepala sekolahnya. Iya. SD itu saja ada yang masuk, ada yang lulus itu. Oke. Terakhir Pak Iya. Saleh, apa sih harapan Bapak untuk SDN Pangerman 4 ini? Harapan saya semoga ke depan SDN Pangerman 4 lebih berjalan dengan lancar dan bisa Lebih berprestasi. berprestasi seperti sekolah-sekolah yang ada di pinggiran atau apalagi yang ada di kota. Itu harapan saya, semoga tercapai cita-cita saya ke depannya. Amin. Itu tadi tretan perbincangan saya bersama Kepala Sekolah SDN Pangerman 4, Bapak Muhammad Saleh, dan Korwil Campidikbud Kecamatan Batu Marmar, Bapak Dr. Andes Hanafi MM. Semoga apa yang diharapkan oleh Kepala Sekolah dan Korwil Campidikbud bisa terrealisasikan untuk meningkatkan pendidikan di Kecamatan Batu Marmar. Terus saksikan program Lensa Pendidikan karena program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Radar Madura TV. Kita sama-sama ya Pak bertiga. Salam Lensa Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.